Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan anestesiologi pada anak W dengan fraktur femorusin tindakan ori femur dengan teknik general anestesi di RSUD Gunung Jati Cirebon. Definisi fraktur femur adalah kondisi medis yang ditandai dengan hilangnya kontinuitas pada tulang paha atau femur yang dapat terjadi akibat trauma langsung atau tidak langsung. Fraktur ini memiliki spektrum yang luas mulai dari fraktur stres yang tidak terdislokasi hingga fraktur yang lebih kompleks dengan kerusakan jaringan lunak yang signifikan. Etiologinya yaitu ada trauma energi tinggi, yang kedua trauma energi rendah, yang ketiga fraktur patologis, yang keempat fraktur stres, dan yang kelima faktor risiko. Patofisiologinya itu ada kerusakan jaringan, fase hematoma, fase jaringan fibrosis, pembentukan kalus, dan osifikasi. Komplikasinya itu ada komplikasi cedera, yaitu cedera neurovaskular, emboli lemak, sindrom kompartemen, dan infeksi luka operasi. Lalu ada komplikasi jangka panjang yaitu nonunion, malunion, avaskular nekrosis, kaku sendi, dan atrofi otot, dan nyeri kronis. Yang pertama ada data penunjang diagnostis, yaitu ada hemoglobin 11,2, leukositnya 8.730, trombosit 310.000, eritrosit 40,1 juta, hematokrit 33,2%, limfosit 35,5%, monosit 3,8%, dan natrium 134,7. Terapi saat ini yaitu RL 500 mili dengan 20 TPM. Kesimpulan status fisik aslinya yaitu 2, jenis anestesinya general anestesi. Analisa data yaitu yang pertama, pasien mengatakan belum pernah menjalani operasi sebelumnya. Pasien mengatakan takut akan menjalani prosedur medis. DO-nya pasien tampak gemetar, pasien tampak gelisah, pasien yang perlihatkan takut atau tegang, dan pasien tampak tidak dapat konsentrasi. TTV-nya yaitu nadi 95 kali per menit, pernafasan 25 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan SPO-nya 99%. Etiologinya yaitu pre-op, pengalaman anestesi sebelumnya, tindakan ori femur, dan cemas. Intranya DS-nya tidak ada, DO-nya penggunaan obat anestesi umum, nadinya 135 kali per menit, RR-nya 25 kali per menit, SPO-nya 99%, suhunya 36,8 derajat Celcius. Pasien anak-anak, tindakan pembedahan, pemberian anestesi umum, RK gangguan termogulasi. Posnya DS-nya tidak ada, DO-nya pasien belum sadar sepenuhnya, pasien anak-anak, dan efek dari agen anestesi. Etiologinya pasien anak-anak, post-op, pasien belum sadar penuh, risiko jatuh. Intervensi, langsung ke implementasi ya Pak. Implementasi tanggal 23 Oktober jam 9.25, MK-nya cemas. Implementasi yang pertama mengidentifikasi tanda verbal dan non-verbal. Responnya pasien tampak gelisah dan tegang. Yang kedua mengidentifikasi tingkat kecemasan. Pasien tampak cemas sekali karena ini pertama kali tindakan operasi. Yang ketiga gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Anak mulai tenang saat dilakukan pendekatan yang baik. 4. Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, mengalihkan perhatian anak agar teralihkan. Intra jam 9.40 dengan MKA risiko gangguan termogulasi. Implementasi yang pertama observasi suhu tubuh, suhu pasien 36,8 derajat Celcius. Yang kedua observasi TTV, nadinya 120 kali per menit, pernafasan 25 kali per menit, SPO 100%, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Observasi tanda cyanosis, tidak ada tanda cyanosis. Yang keempat pemberian blanket warmer, pasien diberikan blanket warmer untuk menghangatkan tubuh. Yang kelima pemberian penutup tubuh yang terbuka, pasien diberikan penutup tubuh yang terbuka seperti selimut. Pasca anestesi jam 10.05 dengan MKR risiko jatuh. Yang pertama identifikasi faktor risiko jatuh, pasien anak 9 tahun. Yang kedua identifikasi karakteristik lingkungan yang dapat meningkatkan risiko jatuh, yaitu responnya bed yang terlalu tinggi dan pasien tampak menangis dan rusuh. Yang ketiga monitor tingkat kesadaran, pasien belum sadar sepenuhnya. Yang keempat anjurkan pendampingan bagi pasien didampingi oleh kedua orang tuanya. Catatan perkembangan. Yang pertama jam 9.35 yaitu cemas. Pasien mengatakan cemas sudah mulai berkurang. Pasien tampak sudah tidak terlalu tegang dan gelisah. Masalah teratasi. Intervensi dihentikan. Intra risiko gangguan termogulasi. S-nya tidak ada. Pasien tampak stabil, tidak ada tanda-tanda gangguan termogulasi. Masalah tidak terjadi dan intervensi dihentikan. Pos risiko jatuh, S-nya tidak ada. Sentral terpasang agar pasien lebih aman. Masalah teratasi dan intervensi dihentikan. Surat terima kamar operasi ke ruang pemulihan. Situation
Anak W nadinya 120 kali per menit, RR 25 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, SPO-nya 100%. Background, pasien telah dilakukan tindakan operasi dengan Orifemur dengan general anestesi LMA. Asesmennya, pasien belum sadar sepenuhnya. Recommendation yaitu pantau tingkat kesadaran, pantau tanda-tanda vital, dan pasang penyangga bed. Sudah terima ruang pemulahan ke ruang rawat inap, yaitu situation saya melaporkan kondisi pasien anak W 9 tahun dengan nomor RM 00030465, diagnosa fraktur femur sin, nadi 175 kali per menit, SPO 2 100%, pernafasan 25 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Backgroundnya, pasien masuk pada hari Rabu 23 Oktober 2004 dengan diagnosa fraktur femur sin, dilakukan tindakan Orifemur dengan general anestesi LMA. Operasi berjalan selama 1 jam 5 menit. Asesmen masalah risiko jatuh teratasi Stewart score yaitu 6. Rekomendasi pasien selalu dipantau tingkat kesadarannya dan pantau TTV pasien.